saya termasuk orang yang terus terang, kalau tidak mau menyebutkan sumber dananya, saya mengatakan, no, saya tidak akan percaya survei itu. Nah, semua survei tidak mau menyebutkan sumber dana itu, unfortunately-nya begitu. Sekarang ini tampaknya eranya adalah era YouTube, era media sosial, era lembaga survei sudah ditinggalkan rakyat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan seluruh pemirsa selalu sukses. Sahabat BN, bicara tentang rilis-rilis lembaga survei yang kelihatannya sekarang bagaikan bunga bolai yang berterbangan ketika angin datang, bertebar di media sosial maupun di media mainstream. Masyarakat atau rakyat jauh sekali bedanya menanggapi hasil survei saat ini dibandingkan tahun 2019, tahun 2014 lalu. Kalau dulu-dulu itu rakyat memang kita lihat terpengaruh oleh hasil survei itu. Kalau muncul hasil survei di media itu jadi pembicaraan itu. Sampai ke kedai-kedai kopi kecil, warung-warung kecil itu memperbincangkan hasil survei itu. Tetapi sekarang kelihatannya sama sekali rakyat tidak peduli dengan hasil survei itu. Malah tidak ada rakyat sekarang, tidak ada publik sekarang yang menyebut-nyebut hasil survei. Anehnya sekarang ini berganti perbincangan publik, perbincangan rakyat kepada hasil polling. Kita tahu ketika hasil polling channel YouTube ILC yang miliknya Karni Ilyas dulu muncul, yang pemenangnya adalah Anies Baswedan, hebohnya bukan main waktu itu. Anies Baswedan jadi pemuncak di channel YouTube ILC ketika ILC mengadakan polling. Itu diperbincangkan, malah kalau kita naik kereta, di atas kereta itu jadi bisik-bisik, jadi perbincangan. Tetapi hasil survei tidak. Jadi memang tepat kata pepatah, sekali air besar, sekali tepian beralih. Sekali era berganti, sekali pula fenomena berubah. Sekarang ini tampaknya eranya adalah era YouTube, era media sosial, era lembaga survei sudah ditinggalkan rakyat. Karenanya kalau masih ada juga saat ini pasangan calon di Pilpres 2024 ini yang berkiblat ke hasil survei untuk mempengaruhi opini publik, dah ketinggalan kereta itu. Sekarang polling YouTube yang tampaknya menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, menjadi rujukan di tengah-tengah publik. Mungkin juga ini dikarenakan seperti dikatakan pakar hukum tata negara Refli Harun. Ya, saya termasuk orang yang terus terang, kalau tidak mau menyebutkan sumber dananya, saya mengatakan, no, saya tidak akan percaya survei itu. Nah, semua survei tidak mau menyebutkan sumber dana itu, unfortunately-nya begitu. Pemilik lembaga survei ini sulit kita dengar yang mau menyampaikan ke publik dari mana dana survei itu diperolehnya. Kalau dana survei itu
tidak bisa dikemukakan oleh pemilik lembaga survei, sudah barang tentu publik bisa mempertanyakan, jangan-jangan dana untuk melakukan survei itu oleh pemilik lembaga survei dari orang-orang, dari tokoh-tokoh, dari calon-calon yang menginginkan survei itu berpihak kepadanya di dalam menentukan hasil survei. Saya mau bayar kamu melakukan survei, tetapi menangkan saya nanti. Nanti kamu umumkan di media. Mungkin teman-teman surveyor ini ya tidak sebagian dari situ. Tapi adakah kemungkinan surveyor itu melakukan surveyor sekaligus konsultan, tapi bukan lembaga ini? Bisakah itu terjadi? Ya, bisa saja. Bisa. Dan saja. ada di Indonesia. Saya kira ada. Ada ya? Ada ya. Saya kira ada. Tapi begini. Ya. Apakah itu sumber dana tidak itu boleh? begini. Atau sah-sah saja? Itu boleh-boleh saja. Boleh aja kan? Nah, Intinya bukan di dana itu menurut saya. Intinya itu survei itu kan aktivitas ilmiah. kalau memang sebagai sekaligus konsultan, begitu ya, kemungkinan hasil itu bisa dibuat jadi penggiringan kan, suatu sosok atau kandidat tertentu. Misalnya dengan memainkan metodologi tertentu atau sampling tertentu. Itu tidak boleh. Sebentar, dengan metodologi tertentu, sampling tertentu. Katakanlah misalnya kita tahu suatu kandidat tertentu, pemilihnya adalah usia tertentu misalnya, itu menjadi populasi. Lalu itu disurvei, lalu kemudian disounding ke ruang publik bahwa sosok A adalah elektabilitasnya lebih tinggi dibanding yang lain. Karena memang ada agenda di balik itu. Ketika pemilik survei sulit mengemukakan kepada publik dari mana dana dia dapatkan untuk membiayai surveinya itu, publik jadi tidak percaya kepada hasil survei. Kenapa publik atau rakyat percaya kepada hasil polling? Hasil polling itu tidak memakan biaya. Hanya melalui HP, hanya melalui channel YouTube bisa dibuat tersebar. Dan hasil polling itu tidak bisa ditentukan oleh pemilik channel YouTube. Tidak bisa diolah-olah. Oh, dikumpulkan data ke lapangan dulu. Ditanya masyarakat satu persatu. Lantas nanti data yang di pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan semuanya, dibawa ke kantor, diolah di kantor, baru didapatkan persentasenya segini. Baru diperkirakan margin errornya sekian persen. Di channel YouTube tidak bisa begitu. Di channel YouTube, begitu ditekan pilihan oleh pemirsa, langsung berubah persentasenya. Kadang malah belum sempat pemilik channel YouTube itu melihat polling yang dia sebar itu, melihat polling yang dia lakukan, publik sudah melihat. Jadi benar-benar hasil polling channel YouTube ini tidak bisa diolah, tidak bisa didikte-dikte, tidak bisa dipilih-pilih sumbernya, tidak bisa dipilih-pilih sampelnya, tidak bisa. Karenanya, mohon maaf kalau dikatakan selamat tinggal hasil survei, selamat datang hasil polling media sosial. Seluruh pemirsa, seluruh rakyat yang membaca, yang melihat, yang menemukan polling channel YouTube itu di HP-nya, dia bisa nekan tombol ya atau tidak, pilih ini atau pilih itu. Makanya sekarang rakyat percaya kepada hasil polling channel YouTube dibandingkan dengan hasil rilis lembaga survei. Bagaimana dengan masih ada juga calon ketika hasil survei berpihak kepadanya, dia percaya pada hasil survei. Ketika hasil survei tidak berpihak kepadanya, dia tidak percaya kepada hasil survei. Adakah itu? Bisa saja ada. Tetapi kalau kita perhatikan,
paslon Capres Anies Baswedan dari dulu-dulu sampai sekarang dia sepertinya tidak sama sekali terpengaruh oleh hasil survei. Entah mungkin karena dia orang perguruan tinggi, mantan rektor, sehingga dia paham benar dengan kerja lembaga-lembaga survei itu, entah bagaimana. Tapi tidak ada pernah komentarnya keluar, saya setuju dengan hasil survei, saya tidak setuju dengan hasil survei. Dia malah mengatakan ketika dia maju sebagai cagup DKI Jakarta dulu, hampir seluruh lembaga survei tidak mengunggulkan dia, tidak memenangkan dia, tapi hasilnya dia menang. Itu yang pernah disebutnya. Juga yang pernah pula kita dengar dia mengatakan jangan-jangan lembaga survei ini punya hasil survei tentang dia yang sesungguhnya. Jadi memang kelihatan sekali. Ada malah dulu pemilik lembaga survei yang sampai taruhan kalau Anies Baswedan nanti dapat partai untuk mendaftar ke KPU, dia mau menyerahkan mobil Alphardnya. Ketika Anies dapat, bagaimana? Sekarang dia jubir salah satu paslon lain. Dia pemilik lembaga survei. Jadi, dengan demikian, walaupun bukan semuanya, tetapi telah banyak yang terlihat keberpihakan dari lembaga-lembaga survei ini kepada paslon tertentu, kepada pihak tertentu, kepada partai tertentu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.